Assalamualaikum Buya. Saya Waalaikumsalam. mau tanya, saya dari kecil berakidah ahli sunnah Asy'ariyah, tapi kakak kandung saya beralih akidah, dia ikut LDII. Bagaimana pendapat LDII menurut Buya sendiri? Beberapa pokok keyakinan LDII, yang pertama yaitu mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak berbaiat kepada imamnya. Seperti Syiah, yaitu menghalalkan dusta untuk melindungi ajarannya. LDII juga memiliki akidah seperti Yahudi yang menghalalkan cara apapun untuk menang. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi benar, Anda tidak perlu banyak tahu tentang kesalahan. Tapi cukuplah Anda tahu tentang kebenaran, maka Anda akan tahu tentang kesalahan. Kalau pengen tahu uang palsu, gak usah belajar melihat uang palsu, cukup kau fahami ini uang asli, nanti akan tahu uang palsu, kan begitu. Kukuhkan akidahmu ahli sunnati wal jamaati, beres nanti. Sebab kalau melacak kesalahan akidah lain bermacam-macam, beribu model. Dari Ahmadiyah punya ciri keluar dari Islam dari sisi ini, dari kelompok ini sisi ini, dari LDI sisi ini, terlalu banyak. Akan tapi yang perlu adalah bagaimana kita memahami ini barang asli ini, bagaimana belajar yang benar akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati dengan guru-guru yang benar, yang menanamkan akidah yang benar. Nanti Anda akan tahu, termasuk Anda ini sudah benar sebetulnya, Anda sadar kakak Anda salah. Kalau sudah ada sekelompok akidah mengundah mengkafirkan orang lain, khususnya mengkafirkan ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, ya bermasalah dia. Ada pun derajat kekafir, apakah mereka langsung kafir? Ntar dulu, dilihat dulu. Ada kesalahan di kelompok hanya derajat fasik berat mendekati kekafiran, ada. Akan tapi untuk sampai dikatakan kafir harus dengan jelas, misalnya dengan mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, atau mengatakan Al-Quran ini adalah tidak sempurna. Waduh, itu jadi saya kasih rambu-rambu secara umum bahwasanya berpeganglah benar dengan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau al-maturidiyah. Anda berpegang, maka Anda akan secara otomatis akan lolos. Anda tidak akan noleh selagi Anda tahu, misalnya kenal seseorang, ya Anda akan ragu dengan kemiripan, nggak penting. Anda kenal betul dengan, Anda kenal dengan istri Anda bapak-bapak kenal sama istrinya, ya. Apakah hanya gara-gara ada mirip istri saya lalu salah pilih? Itu salahnya nggak ada itu, karena Anda kenal betul dengan istri, Anda kenal dengan suami, Anda kenal dengan anak Anda. Jangan sampai di jalan, oh anakku kenapa mirip, nggak ada itu, nggak bisa. Yakini kebenaran yang ada dalam syariah kita, beres nanti, tidak akan tergoda ada dengan akidah lain. Dan akidah kita adalah kebenaran, akidah membawa kelembutan, keindahan. Maka yang perlu adalah bagaimana kita memperdalam akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, termasuk diantaranya adalah juga untuk menunjukkan kebenaran kita. Boleh dalam irama studi banding. Tentunya studi banding maksudnya adalah bukan kita melanglang ke lembah gelap. Jadi untuk membandingkan antara lumpur dengan minyak wangi, tidak harus kita jebur ke lumpur, kita harus paham. Cukup dari kejauhan di lumpur ada macam-macam kotoran, selesai. Sudah tercium baunya, nggak usah harus dioleskan di hidung, ya kan? Tapi orang yang tidak harus mencari ahli lagi, anggap saja hidungnya sudah rusak, nggak bisa mencium bau. Jadi nggak bisa bedakan antara adonan jenang apa sama kotoran ayam, nggak bisa bedain karena hidungnya. Kemudian dikemas semuanya dikasih tepung ya, dikasih tepung, ini roti, ini adalah kotoran. Kalau orang hidungnya nggak ada, perlu pembantuan. Mana yang bener? Tapi bagi orang sudah tahu, nggak pakai ini coba-coba, nggak usah mencoba-coba. Perbandingan hanya dalam irama diskusi, misalnya kebenaran akidah asy'ariyah ini loh. Misalnya masalah-masalah yang selama ini diributkan oleh orang di luar sana, masalah tawassul kepada Nabi Muhammad atau kepada ulama, gimana ini penjelasannya? Ihta'u tawab, menghadirkan pahala. Kemudian masalah tentang hukum, masalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh yang demikian itu. Sehingga tapi perbandingan ini adalah diperlukan kapan? Di saat memang kita menemukan di kiri kanan kita adalah sesuatu yang salah. Jika aman-aman nggak perlu. Kita tidak perlu membandingkan selagi suasana adalah aman. Di saat betul ada kayak tadi itu bolehlah.
bolehlah pertanyaan tadi disampaikan, abangnya sudah kena dan sebagainya. Baru Anda perlu belajar poin-poin terpenting untuk menggugurkan, untuk meruntuhkan akidah mereka. Anda perlu belajar diskusi pada ulama. Akan tapi ingat, tidak semua orang punya bakat untuk bisa merekam ilmunya ulama lalu bisa mengeluarkan sesuai dengan yang disampaikan ulama. Bisa saja nerimanya salah, menyampaikannya juga salah, double kesalahan 2 kali. Akan tapi kalau memang Anda tidak mampu, Anda datang bawa abang Anda kepada orang yang mengerti tentang akidah Asy'ariyah, ya bisa menjelaskan. Atau Anda datang ke tempat ini misalnya, kami akan diskusi manis baik dengan orang tersebut dengan baik-baik, dan yakin dengan bahwasanya orang yang Anda percaya atau guru Anda itu adalah orang yang lembut. Sebab orang akidahnya benar yang suka marahan juga ada kok, nggak bisa diskusi kok, mainnya hantam misalnya, nggak menarik. Jadi kebenaran pun harus dibungkus dengan akhlak yang mulia. Baik, itu saja. Jadi alhamdulillah Anda bersyukur bahwasanya Anda masih berada dalam akidah yang benar, akidah sunnati wal jamaah Asy'ariyati. Adapun adanya kelompok akidah banyak sekali. Dia ada. Biasanya saya memberi rambu-rambu. Kalau sudah mencaci sahabat Nabi, awas hati-hati. Mencaci Siti Aisyah, mencaci atau mencaci ahli bait Nabi, tidak benci dengan tidak cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad. Atau mungkin mulai tidak senang dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi. Hati-hati, ini tanda kelompok-kelompok yang tidak baik. Sampai tidak senang dengan cara berpakaian Nabi, cara berdandannya Nabi, sampai tidak senang dengan bahasanya Nabi, sampai tidak senang dengan kearaban Nabi. Itu juga musibah, problem itu. Itu menjurus kepada kesesatan. Jangan dihina Nabi dengan jangan menghina Arab. Kalau menghina orang Arab yang fasik, oh bukan menghina. Kalau kita menyalahkan orang Arab yang fasik yang melakukan zina, iya, tapi jangan bilang dasar Arab. Wah, hati-hati, Nabi Muhammad Arab loh ya. Ini di situ permasalahan. Baik, jadi Anda bawa saja saudara Anda semacam itu, duduk dengan orang yang mengerti tentang diskusi tentang yang semacam itu, seperti LDI dan yang lainnya. Dan juga ciri utama dan pertama yang harus kita ketahui jika akidah itu tidak benar adalah mudah mengkafirkan orang lain, tidak bisa menerima orang lain. Dan yang dikafirkan bisa saja dirimu sendiri, satu. Meningkat lagi, yang dikafirkan adalah guru-gurumu. Wah, habis lagi. Ulama semuanya salah, Imam Syafi'i nggak benar semuanya. Meningkat lagi, yang dikafirkan adalah sahabat Nabi. Makanya kalau ada kelompok mengkafirkan sahabat Nabi, sudah akhirlah kisah. Jangan mau dekat-dekat dengan dia. Menang Abu Bakar kok dikafirkan, ini bagaimana kisahnya? Sampai Nabi derajatnya mengatakan Nabi Muhammad itu sama seperti saya, sama manusia biasa. Wah, hebat, ente mau ngaku Nabi ini. Nggak perlu maulidan, nggak perlu macam-macam Nabi, nggak perlu diagung-agungkan Nabi Muhammad. Wah, bahaya nih orang. Dan memang kadang-kadang pasti Nabi Muhammad sudah agung, nggak perlu diagungkan. Itu kalimat benar, tapi saya perlu mengagungkan Nabi. Nabi Muhammad pun kalau kita dicaci oleh manusia sejagat, ketahuilah Nabi Muhammad tetap mulia. Tidak akan berkurang sedikitpun kemuliaan Nabi. Kalau seandainya manusia sejagat mencaci Nabi, Nabi tetap mulia. Akan tapi kita membaca salawat untuk Nabi bukan kebutuhan Nabi, tapi kebutuhan kita. Kita menyanjung Nabi bukan kebutuhan Nabi, karena Nabi yang menyanjung adalah zat yang paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini menyanjung Allah. Apa arti sanjungan kita di samping dibanding dengan sanjungan Allah? Ini contoh. Masih banyak lagi. Baik, yang jelas Anda berpeganglah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyati. Ditambah mereka ada As-Sufiyati. Akan tapi bukan berarti serta-merta kita menyatakan yang berbeda dengan kita kafir, bukan bagian. Kalau mengatakan salah, iya. Dialog para ulama dulu dengan kaum Mu'tazilah mengatakan mereka fasik, salah, iya. Tapi itu derajat mengatakan kafir. Imam Ghazali berhati-hati. Kalau kekafiran harus dengan hujjah yang jelas. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah menjaga iman dan akidah kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.